Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Azza Yuda Pratama selaku pembimbing satu saya, kepada Ibu Anastasia Febiani selaku pembimbing dua saya, kepada Bapak Aswan Munang selaku penguji satu, dan kepada Bapak Adeyan Yan Ramdhani selaku penguji dua. Sebelumnya, perkenalkan saya, Helty Sihaloho dengan NIM 20106022, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Identifikasi Keluhan Low Back Pain pada pengrajin batik tulis di Kampung Batik Lawean. Latar belakang yang saya ambil yaitu industri batik menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar menurut Siregar tahun 2020. Salah satu industri batik yang terkenal yaitu Kampung Batik Lawean yang berada di Kecamatan Lawean, Surakarta. Kecamatan Lawean, Surakarta. Proses membatik melibatkan gerakan yang repetitif dalam jangka waktu 8 jam setiap harinya. Kegiatan membatik mengharuskan pengrajin batik untuk melakukan postur kerja yang tidak alamiah. Postur kerja tersebut, jika diabaikan dalam jangka waktu yang lama, dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal, nyeri pinggang atau biasa disebut low back pain. Penerapan ergonomi dalam aktivitas kerja sangatlah penting untuk mengurangi ketidaknyamanan postur kerja dan risiko gangguan muskuloskeletal seperti halnya low back pain. Rumusan masalah. Idealnya sikap kerja alamiah yaitu postur kerja yang sesuai dengan anatomi tubuh pada saat normal, yaitu contohnya seperti pada bagian tangan dan juga pergelangan tangan berada dalam keadaan garis lurus dan duduk pada posisi tegak, badan posisi tegak 90 derajat, dan lain-lain. Namun, kenyataannya, para pembatik memiliki postur kerja yang tidak alamiah, seperti duduk terlalu lama, membungkuk, gerakan repetitif, contohnya seperti pada saat pengambilan malam dari kompor untuk mencantingkan ke dalam kain yang dapat dilakukan dalam kurun 1 menit, dilakukan beberapa kali. Dan dalam kurun waktu tersebut, yaitu 8 jam tiap harinya. Konsekuensi dari hal tersebut akan terjadinya beban kerja terpusat pada pinggang sebagai beban utama, sehingga menimbulkan nyeri pada pinggang atau otot sekitar pinggang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi keluhan low back pain kepada pengrajin batik di Kampung Batik Lawean. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, identifikasi terjadinya low back pain pada pengrajin batik tulis di Kampung Batik Lawean. Yang kedua, membuat usulan rancangan desain fasilitas kerja bagi pengrajin batik tulis. Yang kedua, yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bagi peneliti, di mana sebagai peneliti mendapatkan pengetahuan lebih terkait penerapan ergonomi dan juga penyakit muskuloskeletal disorder, contohnya yaitu adalah low back pain, dan dapat mengetahui bagaimana cara penanganannya. Yang kedua, bagi pengrajin batik yaitu keluhan low back pain yang dialami oleh pengrajin batik dapat diperbaiki sesegera mungkin, dan para pengusaha batik pun dapat mencegah terjadinya low back pain dan dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja batik. Ketiga, bagi institusi, untuk hasil penelitian saya ini akan masuk ke dalam
pustaka Perpustakaan IT Telkom Purwokerto dan harapannya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang membaca nanti. Berikutnya yaitu adalah batasan, di mana batasan penelitian ini dilakukan pada pengrajin batik tulis di Kampung Batik Lawean. Tinjauan pustaka yaitu saya mengutip dari Lestari tahun 2023, yaitu terkait beban kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nyeri pinggang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa postur kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap keluhan nyeri pinggang. Yang kedua yaitu Latifah tahun 2022 menyebutkan bahwa nyeri pinggang dapat dicegah dengan menjaga postur duduk dan bekerja yang baik dan benar, yaitu dengan duduk tegak tanpa ketegangan atau dengan posisi rileks, sebaiknya dengan sandaran kursi dan kepala tidak condong ke depan. Menurut Nika Putra tahun 2020, postur kerja duduk statis dapat menyebabkan karyawan yang menggunakan komputer dapat dalam posisi duduk membungkuk dan tegak mengeluh nyeri punggung bawah. Menurut Nurul Fajar tahun 2023, ada korelasi yang signifikan antara postur kerja dan ketidaknyamanan punggung rendah selama terapi fisik. Dasar teori yaitu dasar teori yang saya gunakan ada beberapa, yaitu antara lain pengertian dari ergonomi, kemudian ergonomi sendiri merupakan teknologi untuk menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam bekerja maupun tidak bekerja dengan segala kemampuan dan keterbatasan, baik fisik maupun psikologis, untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Kemudian tujuan ergonomi sendiri yaitu adalah memaksimalkan kesejahteraan fisik dan psikologis melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga yaitu adalah Nordic Body Map, di mana metode Nordic Body Map ini adalah instrumen yang dapat mengetahui otot mana yang mengalami keluhan dengan tingkatan mulai dari rasa tidak sakit, agak sakit, sakit, dan sangat sakit. Dengan melihat dan juga menganalisis hasil dari Nordic Body Map ini, melalui peta tubuh, maka dapat diestimasi jenis dan juga tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Kemudian yaitu ada low back pain, di mana low back pain merupakan suatu gangguan muskuloskeletal pada punggung bawah yang ditandai dengan nyeri yang terlokalisir atau menjalar. Kemudian yaitu adalah REBA, Rapid Entire Body Assessment, adalah suatu alat analisis untuk memberikan pengamatan terhadap postur kerja yang cepat dan juga mudah. Selain itu, REBA juga merupakan alat analisis untuk kegiatan statis dan dinamis serta dapat memberikan tingkat tindakan resiko yang perlu dilakukan terhadap keluhan muskuloskeletal yang dialami. Yaitu selanjutnya adalah antropometri yang berarti adalah pengukuran pengukuran ataupun ilmu yang berkaitan dengan aspek ukuran fisik manusia, yang mana antropometri ini secara umum digunakan sebagai bahan pertimbangan utama ergonomi dalam proses perancangan produk maupun sistem kerja yang melibatkan hubungan dengan manusia. Contoh dari antropometri sendiri yaitu adalah pengaplikasian pada perancangan areal kerja, peralatan kerja, produk produk konsumtif, dan perancangan lingkungan kerja fisik. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian, yang mana yang pertama yaitu adalah objek dan subjek penelitian. Pada penelitian ini, objek saya terdapat pada pembatik tulis ataupun pengrajin batik tulis, kemudian subjeknya adalah Kampung Batik Lawean. Untuk alur penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama mulai dari melakukan studi pustaka terkait ergonomi, terkait low back pain, kemudian melakukan studi lapangan
di mana kira-kira tempat yang relevan sesuai dengan topik yang ingin saya angkat. Setelahnya yaitu adalah identifikasi masalah. Setelah saya melakukan identifikasi masalah dan diperolehlah masalah dalam penelitian tempat tersebut, yaitu hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data. Di mana pengumpulan data tersebut dilakukan menggunakan kuesioner NBM atau Nordic Body Map. Dan yang kedua adalah data postur kerja menggunakan REBA dan juga ketiga data antropometri untuk pengukuran perancangan fasilitas kerja yang baru nantinya. Yang keempat yaitu adalah pengolahan data. Yang pertama saya lakukan adalah identifikasi terjadinya low back pain pada pembatik dengan menggunakan Nordic Body Map. Yang mana saya sudah melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner NBM kepada seluruh pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan. Kemudian setelahnya itu saya menganalisis apakah pada pengrajin batik terjadi kejadian low back pain atau tidak. Kemudian yang kedua adalah penilaian postur kerja menggunakan metode REBA. Setelahnya yaitu adalah pengolahan data antropometri yang terdapat uji keseragaman data, kecukupan data, dan kenormalan data. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu adalah desain fasilitas kerja usulan. Setelah melakukan pengolahan data, saya melakukan analisis dan juga pembahasan. Setelahnya itu adalah saya membuat kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir yaitu adalah selesai. Hasil penelitian saya yang pertama yaitu adalah hasil dari penyebaran kuesioner Nordic Body Map kepada 31 orang ataupun 31 populasi pengisi kuesioner NBM saya yang terdapat di Kampung Batik Laweyan, yang mana berdasarkan hasil kuesioner NBM tersebut, beberapa hampir semua populasi mengalami keluhan yang sama pada bagian yang sama. Pada persentase ini, terdapat persentase yang tinggi pada bagian punggung, mohon maaf salah, pada bagian agak sakit, untuk keluhan tingkatan agak sakit, terdapat persentase yang tinggi dengan jumlah 61%, yaitu pada bagian tubuh betis kiri dan kanan, dan juga pergelangan kaki kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, berikutnya itu ada pada jari kaki kiri dan jari kanan. Setelahnya terdapat pada bahu kiri, kemudian pada lengan bawah kanan, dan pada lengan atas kanan. Kemudian untuk tingkatan sakit dengan tingkatan 3, yaitu terdapat persentase yang tinggi pada bagian paha kiri dan juga paha kanan dengan jumlah persentase 61%. Kemudian pada bagian punggung dan juga lengan atas sebesar 45%, dan juga siku kanan sebesar 55%. Kemudian pada bahu kanan sebesar 42%, pada bagian leher bagian bawah 42%, kemudian pada betis kiri dan juga kanan sebesar 35%. Kemudian dengan tingkatan sangat sakit, terdapat persentase yang paling tinggi pada bagian tubuh pinggang sebesar 74%, kemudian bokong 71%, pantat 68%, kemudian punggung 55%, yaitu setelahnya ada lutut kanan dan juga lutut kiri sebesar 65%.
Selanjutnya, setelah mengolah hasil kuesioner NBM yang bahwasanya hasil NBM tersebut merujuk pada keluhan low back pain, yang mana low back pain tersebut diperkuat dengan besarnya keluhan pada bagian pinggang, bokong, pantat, dan juga punggung. Kemudian, selanjutnya itu adalah kita melakukan perhitungan rapid rapid entire body assessment, yaitu yang langkah pertama kita harus menentukan perhitungan postur badan, leher, dan juga kaki yang meliputi tabel A. Pada foto sebelah kiri, terdapat foto kegiatan proses membatik oleh pengrajin batik di Kampung Batik Lawean, yang mana yang pertama adalah kita mencari skor badan terlebih dahulu, di mana pada gambar tersebut terdapat sudut sebesar 22 derajat, yang mana pergerakannya masuk ke dalam 20 derajat sampai 60 derajat flexion dengan skor 3. Akan tetapi, skor tersebut mendapatkan nilai +1 dikarenakan keterangannya adalah jika memutar atau ke samping. Mengapa mendapatkan nilai +1? Dikarenakan pada saat proses membatik, pembatik melakukan gerakan memutar atau ke samping untuk mengambil malam dari kompor menuju kain untuk dicanting. Kemudian pada bagian leher terdapat sudut 20 derajat pada foto yang mana masuk ke dalam pergerakan 0 derajat sampai 20 derajat flexion, akan tetapi mendapat nilai +1 sehingga nilai yang diperoleh adalah 2. Mengapa mendapat nilai perubahan +1 jika memutar atau ke samping? Dikarenakan pembatik pada saat proses pengambilan malam, maaf, sama halnya seperti badan, melakukan kegiatan memutar, sehingga mendapat nilai perubahan +1. Yang berikutnya yaitu adalah C, kaki, di mana pada gambar terdapat sudut 45 derajat pada bagian kaki, yang mana masuk ke dalam pergerakan kaki bertopang ketika berjalan atau duduk dengan bobot seimbang atau rata-rata. Kemudian, nilai perubahannya yaitu adalah +1 dikarenakan sudutnya 45 derajat, yaitu masuk ke dalam range 30 derajat sampai 60 derajat flexion. Kemudian, setelah kita mendapatkan perhitungan badan, leher, dan juga kaki, diperolehlah langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung tabel A. Nah, untuk tabel A sendiri, yang pertama itu ada terang postur score, yang mana itu terdapat pada warna biru, ada dengan nilai 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian pada bagian neck terdapat warna abu-abu dan juga legs dengan warna jingga. Setelah tadi kita dapatkan nilai badan dengan poin 4, kemudian kaki dengan poin 2 dan juga leher dengan poin 2, maka poin skor terang kita tarik ke sebelah kanan ke tabel neck 2 dan juga legs 2. Kemudian bertemu di titik nilai 6. Maka dari itu perhitungan tabel A mendapat skor 6. Kemudian setelah kita menghitung tabel A, langkah selanjutnya kita perlu menghitung tabel B yang meliputi antara lain postur tubuh lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Pada pergelangan atas, di gambar terdapat sudut 38 derajat, yang mana masuk ke dalam pergerakan
20 derajat sampai 45 derajat flexion yang memperoleh skor 2. Kemudian pada lengan bawah terdapat sudut 78 derajat di mana pergerakannya itu adalah kurang dari 60 flexion atau 100 lebih dari 100 flexion. Kurang dari 100 flexion. Atau lebih dari 100 flexion. Dengan skor 2. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pergelangan tangan, di mana kita dapat melihat bahwa pergelangan tangan ini agak sedikit menyimpang pada saat mencanting ke kain, gunanya supaya eh, kain supaya malam yang dioleskan itu fokus dan tidak menyebar kemana-mana. Di mana sudutnya itu antara 0 derajat sampai 15 derajat flexion atau extension dengan skor 1 dan mendapat perubahan plus 1 dikarenakan pergelangan tangan melakukan penyimpangan. Kemudian setelah menghitung bagian lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan, kita menghitung tabel B sama halnya seperti menghitung tabel A tadi. Yang mana di tabel sebelah kiri itu terdapat upper arm atau lengan atas dengan warna abu-abu, lower arm atau lengan bawah dengan warna biru, wrist atau pergelangan tangan dengan warna jingga. Yang mana tadi kita dapatkan hasilnya yaitu adalah pergelangan, mohon maaf, lengan atas atau upper arm dengan nilai 2, lower arm dengan nilai 2, dan juga wrist dengan nilai 2. Dan ditarik ke kanan bertemu di titik angka 3, dan perhitungan tabel 3 memperoleh skor 3. Setelah tadi kita mendapatkan skor tabel A dan juga tabel B, untuk mendapatkan skor akhir ataupun action level, kita harus menghitung hasil tabel A dan juga tabel B. Sebelumnya pada tabel B tadi didapatkan hasil 3 plus 1, di mana plus 1 itu adalah nilai coupling, yang mana nilai coupling itu adalah nilai untuk melihat apakah bagian tubuh tersebut mengalami beban kerja atau mengangkat beban dikarenakan eh, pada saat tangan mencanting tersebut, beban yang diangkat itu masih kurang dari 5 kilogram, sehingga poin yang diperoleh adalah 1. Sehingga pada tabel B, nilai yang diperoleh adalah 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, perhitungan tabel C itu tadi, tabel A memperoleh di sebelah kiri ada nilai skor A dan juga di sebelah kanan ada nilai skor C dengan warna kuning. Untuk skor A ada berada di angka 6, kemudian skor B diperoleh angka 4, kemudian bertemu di titik angka 7, sehingga skor perhitungan tabel C memperoleh nilai 7. Akan tapi skor C tersebut di plus 1 dengan nilai aktivitas dikarenakan pada saat proses membatik, para pengrajin batik melakukan gerakan yang berulang-ulang ataupun repetitif sehingga mendapatkan nilai aktivitas 1. Sehingga nilai perhitungan C yaitu totalnya dari yang semula 7 menjadi 8. Diperolehlah action level dengan activity level 3, skor reba 8, yaitu yang keterangan 8 sampai 10, memiliki risiko yang tinggi dan perlu tindakan perbaikan segera. Kemudian setelah tadi mendapatkan nilai NBM yang mengarah kepada keluhan low back pain dan juga terdapat banyak keluhan pada bagian tubuh yang hampir mayoritas sama, berada pada bagian tubuh tertentu dan juga
reba yang memiliki action level yang tinggi untuk memperbaiki keluhan-keluhan tersebut dan juga postur kerja tersebut perlu ada dilakukan rancangan perbaikan fasilitas kerja yang baru. Sebelum kita melakukan perancangan perbaikan fasilitas kerja yang baru, kita perlu melakukan pengukuran antropometri. Yang mana pengukuran antropometri kali ini saya mengambil dari data antropometri Indonesia dengan dataset suku Jawa dengan alasan dikarenakan para pengrajin batik di kampung batik Laweyan tersebut adalah mayoritas suku Jawa dan juga untuk ukuran tinggi badan dan juga berat badannya saya gunakan di semua ukuran supaya menyesuaikan dari berat badan dan juga tinggi badan dari si pengrajin batik yang ada di sana. Kemudian untuk jenis kelamin juga saya menggunakan semua semua jenis kelamin dikarenakan pengrajin batik yang berada di Kampung Batik Laweyan sendiri terdapat perempuan dan juga laki-laki. Kemudian untuk membuat rancangan perbaikan fasilitas kerja, ukuran yang saya gunakan yaitu adalah dimensi tubuh bagian tinggi bahu dengan simbol TB, yang mana persentil yang saya gunakan adalah persentil 50 dengan alasan karena tinggi bahu tersebut nanti akan digunakan sebagai pedoman ukuran tinggi gawangan batik yang nanti rencananya saya akan buat bisa untuk di adjustable. Jadi bisa diatur tinggi dan juga rendahnya dari gawangan batik tersebut menyesuaikan dari kenyamanan juga tinggi dari si pengrajin batik tersebut. Kemudian untuk tinggi popliteal, di mana nanti tinggi popliteal ini akan digunakan sebagai tinggi dudukan kursi, yang mana saya mengambil persentil 50 juga untuk agar si kursi tersebut dapat diatur ketinggian dan juga rendahnya menyesuaikan dengan tinggi dan juga kenyamanan kaki dari si pengrajin tersebut. Kemudian lebar pinggul dan juga lebar popliteal di sini nanti akan digunakan sebagai lebar dan juga panjang dari uh, dudukan kursinya, alas kursinya, menggunakan persentil 95 supaya yang kecil bisa duduk dengan nyaman dan yang besar juga tidak kekecilan dan cukup untuk mereka. Kemudian, alasan pengambilan pengukuran antropometri tersebut dengan tinggi bahu, tinggi popliteal, lebar pinggul dan juga panjang popliteal itu berdasarkan dari hasil Nordic Body Map, kuesioner Nordic Body Map, yang mana terdapat beberapa keluhan di bagian tubuh seperti punggung, pinggang, pantat, bokong, kaki, dan juga leher atas, leher bawah, dan juga siku tangan, dan juga hasil dari perhitungan riba yang mana memiliki nilai action yang tinggi dan juga di beberapa postur tubuh terdapat sudut yang sangat ekstrim yang perlu diperbaiki. Maka dari itu, pengukuran ini diambil guna memperbaiki keluhan-keluhan yang terdapat pada bagian tubuh tersebut, supaya dapat mengurangi keluhan-keluhan low back pain yang terjadi pada mereka. Kemudian, adapun persentil yang saya gunakan, itu menyesuaikan dengan ukuran dari si pengrajin batik yang terdapat di Kampung Batik Laweyan. Kemudian pembahasan, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil kuesioner Nordic Body Map yang dilakukan pada pengrajin batik tulis di Kampung Batik Laweyan, ditemukan adanya keluhan low back pain atau nyeri punggung bawah yang signifikan.
Responden yang terlibat dalam kuesioner melaporkan adanya ketidaknyamanan dan nyeri pada bagian pinggang dan punggung bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pengrajin batik tulis dapat menjadi faktor risiko yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan pada bagian punggung. Berdasarkan perhitungan Reba, diperoleh hasil bahwa postur kerja pengrajin batik tulis memiliki action level yang tinggi, di mana menunjukkan risiko ergonomis yang signifikan. Hal ini berarti postur kerja tersebut berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal ataupun MSDS pada jangka panjang nantinya. Tingginya action level ini salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor seperti postur membungkuk pada saat membatik. Uh, Kemudian pengrajin batik sering sekali membungkuk untuk melihat pola dan detail batik pada saat mencanting malam ke kain. Kemudian pengukuran antropometri. Untuk perancangan perbaikan fasilitas kerja diambil dari data antropometri Indonesia. Data antropometri yang digunakan mengacu pada bagian tubuh yang mengalami keluhan yang terdapat pada hasil data NBM, kemudian pada hasil yang postur kerja yang terdapat pada hasil perhitungan Reba yang memiliki action level tinggi, sehingga hal tersebut dijadikan pedoman dalam pengambilan ukuran dimensi tubuh sebagai data antropometri guna perancangan fasilitas kerja baru. Kemudian, yaitu selanjutnya terdapat rekomendasi perbaikan yang telah saya buat, yaitu rancangan perbaikan fasilitas kerja baru dalam bentuk gawangan dan juga kursi, yang mana yang sebelah kiri tersebut terdapat gawangan yang dapat di-adjustable, dan untuk gawangannya sendiri itu lebar dari gawangannya saya menggunakan ukuran kain batik kain lembaran yang akan dibatik, yaitu dengan ukuran 115 cm. Kemudian sebagai tiang gawangnya itu setinggi 162,17 cm, dan pada bagian tengah terlihat terdapat baut untuk menjadi pengatur tinggi dan juga rendahnya gawangan tersebut. Kemudian, gawangan ini nantinya akan memperbaiki postur tubuh em, para pengerja pada pengrajin batik, yaitu pada postur leher atas dan juga bawah, yang mana nanti jika gawangan ini di gawangan ini nantinya kan sudah dapat diatur tinggi dan juga rendahnya menyesuaikan dari kenyamanan dan juga tinggi tubuh si pengrajin batik. Nah, dapat mengurangi sudut dari leher dan juga badan ataupun terang dari si pengrajin batik tersebut, sehingga dari si pengrajin batik tidak perlu terlalu membungkuk untuk mendapatkan fokus pada saat melakukan proses membuat pola dan juga mencanting malam ke dalam kain. Nah, di sisi lain juga dapat memperbaiki sudut siku, postur kerja siku tangan, agar lengan atas ataupun lengan bawah, karena jika terlalu pendek eh, ataupun terlalu tinggi, terpaksa dari si pengrajin batik tersebut perlu mengangkat tangan ataupun membuka tangan lebar ataupun kecil. Kemudian yang kedua itu adalah kursi yang nam- pada bagian tengah, foto bagian tengah itu terdapat kursi yang dapat dilihat dari sisi sebelah kiri. Nah, kursi tersebut dengan tinggi
41,56 cm, di mana kursi ini juga bisa di adjustable supaya menyesuaikan kenyamanan dari si pengrajin batik tersebut. Dan pada alas duduknya itu saya berikan busa karena pada sebelumnya itu menggunakan dingklik yang mana notabene adalah kursi kayu kecil yang pastinya keras dan juga jika digunakan terlalu lama tidak akan nyaman, yang mana menyebabkan keluhan pada bagian pantat dan juga bokong dari si pengrajin batik tersebut. Sehingga maka dari itu desain perancangan fasilitas barunya gab- saya berikan busa setebal 5 cm supaya memberikan kenyamanan dan juga pada saat digunakan berlama-lama itu dapat mengurangi rasa sakit dari yang sebelumnya. Kemudian kursi ini juga mengapa alasannya di adjustable supaya dari yang tinggi dan juga untuk yang posturnya tinggi dan juga posturnya pendek itu bisa sama-sama merasakan kenyamanan dan juga kakinya berada dalam postur normal, yaitu normalnya adalah 0 derajat atau 90 derajat, yang nantinya juga dapat memperbaiki postur kaki. Kemudian setelahnya di sebelah kanan itu juga terdapat gambar dari sisi belakang yang mana dapat memperlihatkan bagian tuas untuk menaikkan dan juga menurunkan kursinya nanti. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi low back pain pada pengrajin batik tulis cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa low back pain merupakan masalah kesehatan yang serius bagi pengrajin batik tulis. Faktor risiko pada pengrajin batik tulis sendiri adalah postur kerja yang tidak ergonomis, aktivitas membatik yang repetitif dan statis, dan lama kerja yang panjang. Pengrajin batik tulis dengan action level reba tinggi memiliki resiko LBP yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis reba dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengrajin batik tulis yang beresiko tinggi mengalami LBP. Kedua, rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk para pengrajin batik tulis yaitu dengan membuat perancangan dan pengembangan fasilitas kerja berupa gawangan yang dapat disesuaikan tingginya dengan si pembatik. Begitu juga dengan kursi yang dapat dinaik turunkan sesuai dengan kenyamanan dan tinggi si pembatik juga. Saran dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada identifikasi keluhan low back pain pada pengrajin batik tulis dan perancangan pengembangan fasilitas kerja baru bagi pembatik. Maka penelitian selanjutnya penulis mengharapkan penelitian berikutnya dapat membuat perancangan anggaran biaya pembuatan fasilitas kerja baru agar dapat mempermudah pihak usaha mengetahui anggaran biaya yang diperlukan untuk membuat fasilitas kerja baru nantinya. Sekian, sudah sampai di akhir sesi presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya, hasil tugas akhir saya dengan judul Identifikasi Keluhan Low Back Pain pada Pengrajin Batik Tulis di Kampung Batik Laweyan. Jika ada salah dan juga tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.